Hadis yang atau dalil yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Kata Allah, sembahlah Allah saja dan janganlah berbuat syirik kepadanya sama sekali. Ya, jangan berbuat syirik sama sekali. Di sini ada dua keumuman dalam ayat ini. Dalam ayat ini ada dua keumuman. Ini keumuman yang pertama, dan ini keumuman yang kedua. Adapun keumuman yang pertama, ada kaedah dalam usul fikih bahwasanya setiap fiil, setiap kata kerja, ini verb kata kerja, dia pasti mengandung masdar dan waktu. Jadi kalau kata kerja fiil madhi, ya, Pak, kata apa itu? Yang menunjukkan masa lalu, ya. Fi'il madhi menunjukkan masa lalu, itu menunjukkan masdar, yaitu perbuatan plus waktu masa lalu. Seperti daraba Muhammadun, ya. Contoh daraba Muhammadun, ya. Daraba Muhammadun. Muhammad memukul. Daraba Muhammadun. Ini fi'il madhi. Ini fi'il apa? Al-madhi. Berarti kalimat daraba ini mengandung apa? Perbuatan dorban plus waktu al-madhi, waktu masa madhi. Jadi perbuatan pemukulan tersebut terjadi di masa lampau. Kalau saya bilang yadribu Muhammadun, ini fi'il mudhari'. Fi'il apa? Al-mudhari', dan ini menunjukkan perbuatan dorban plus al-mustaqbal atau yang sekarang. Atau artinya Muhammad sedang memukul atau Muhammad akan memukul. Pemukulan tetap ada pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Terjadi pemukulan, yang berbeda hanyalah waktunya. Kalau daraba artinya telah memukul, pemukulan telah terjadi. Kalau yadribu artinya sedang memukul atau akan apa? Memukul. Tetapi intinya kedua fi'il ini mengandung kata perbuatan dorban yang dalam bahasa Arab namanya masdar. Nah, kalimat la tusyriku bihi syai'a, kita turunkan ini, la tusyriku bihi. La tusyriku bihi. Ini ada fi'il nahi, ada fi'ilnya, dan ini kalau kita keluarkan masdarnya jadi isyrakan bihi. Syirik, artinya jangan berbuat syirik. Nah, isyrakan bihi ini adalah isim nakirah. Isim nakirah maksudnya tanwin. Maksudnya apa? Tanwin. Ibu-ibu enggak ngerti ya? Udah nonton aja. Tanwin. Nah, dalam kaidah usul fikih, kalau ada isim tanwin nakirah ini datang dalam konteks penafian atau konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Dan ini konteks kalimatnya larangan, wala tusyriku bihi. Dan janganlah kalian berbuat apa? Kesyirikan. Berarti ini isim nakirah datang dalam konteks penafian, memberikan faedah keumuman. Sehingga kalau kita artikan wala tusyriku bihi itu artinya sama dengan jangan berbuat kesyirikan apapun. Paham? Apakah syirik besar
besar atau kecil atau nampak atau tersembunyi dan lain-lain. Paham? Jadi la tusyriku bi artinya jangan berbuat kesyirikan apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang zahir maupun yang khafi, yang tersembunyi, syirik apapun. Ini keumuman yang pertama dari sisi jenis kesyirikan. Dari sisi apa? Sisi jenis kesyirikan. Di buku saya tulis juga kan, Bu? Iya. Ini saya biar menjelaskan lebih jauh. Keumuman yang kedua dari kalimat syai'an. Dan saya katakan tadi, isim ini tanwin atau tidak? Tanwin nakirah. Nakirah kalau datang dalam bentuk penafian sama, dia juga memberikan apa faedah? Keumuman. Dan kita bilang namanya syirik itu mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah. Syirik itu, syarikat adalah mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah. Nah, kita sekarang sisi kedua, keumuman dari sisi tandingan. Dari sisi siapa? Tandingan bagi Allah. Maka mencakup syai'an, apakah yang disembah selain Allah adalah nabi atau wali atau malaikat atau jin, apa lagi? Pohon. Terus pintar ibu-ibu ya, apa lagi? Hah? Pohon, batu, kemudian apa? Bata. Kemudian apa? Hah? Sunan, apa lagi? Habib, siapa lagi? Hah? Kebanyakan dan lain-lain. Paham? Jadi tidak boleh kita berbuat syirik dengan jenis syirik apapun, dan tidak kita boleh mengambil tandingan bagi Allah untuk digandingkan dengan Allah siapapun dia juga. Apakah dia nabi, wali, malaikat, jin, semuanya enggak boleh. Orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan bagi Allah, maka dia musyrikin, orang Nasrani. Waktu ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Dalam rangka untuk mengagungkan Nabi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, Aja'altani lillahi niddan, kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Orang berdoa kepada Nabi, syirik. Orang berdoa kepada malaikat, syirik. Orang berdoa kepada wali, syirik. Berdoa kepada Habib, sudah mati berdoa, syirik. Berdoa kepada sunan, syirik. Maka tidak boleh kita mengambil tandingan bagi Allah apapun juga. Tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan apa? Pencipta. Paham? Jadi sini kita tahu keumuman ada berapa? Ada dua ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Dalil yang keberapa? Yang kelima. Lihat halaman 35 dan sampai 36. Saya bacakan ayatnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, marilah ku bacakan. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian ya karena kalian takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena kami yang beri rezeki kepada kalian dan beri rezeki kepada mereka. Kalian yang beri rezeki adalah kami, anak-anak kalian juga yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali pembunuhan tersebut ada dasarnya seperti qisas dan yang lainnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian berfikir. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati mengolah harta anak yatim kecuali dengan pengolahan yang terbaik sampai sang yatim sudah mencapai dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil.
La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berucap maka ucapkanlah dengan keadilan meskipun terhadap karib kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, dan tunaikanlah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain maka kalian akan terpisah, terlepas dari jalan Allah yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Taib. Apa sisi pendalilan dari ayat ini? Ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyebutkan perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita ngaji harus dua-duanya kita sampaikan, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik yang dapat pahala. Kita juga ingatkan perkara-perkara yang haram yang berdosa. Ya. Jadi Nabi SAW munzir wa mubasyir, memberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Kalau ada ngaji cuma mubasyir aja, gembira-gembira terus, motivasi terus, tidak pernah menyebut yang haram, ini juga salah. Kalau ada kajian yang sangar terus, haram-haram terus disampaikan, enggak ada yang baik-baiknya, ini juga salah. Harus dua-duanya, makanya targhib wa tarhib, memotivasi dan juga memberi peringatan. Ya. Motivasi dan juga memberi apa? Peringatan. Sebagai contoh, harus digabungkan dua-duanya. Ada sebagian ulama saya pernah dengar dia cerita begini. Seandainya Anda ya menyampaikan kepada anak Anda, wahai anakku, kalau kamu sholat berjamaah, setiap kali sholat berjamaah saya kasih 10 real, kasih 35.000. Anaknya akan semangat atau tidak? Semangat. Setiap sholat dia hadir. Pokoknya kalau saf pertama 10 real. Oh, anaknya semangat karena setiap sholat dapat 10 real bapaknya. Dia hitung-hitung sudah seminggu, ya sudah 10 kali dia sholat, beli ada 100 kali dia sholat, sudah berapa? Sudah 100 kali 10 sudah 1.000 real. Setelah 100 kali sholat dia tagih sama ayahnya. Ya. Mana? Katanya sekali sholat 10 real. Saya sudah 100 kali sholat saf pertama. Ayahnya kasih berapa? 1.000 real. Setelah itu, terus nak, saya enggak mau sholat lagi. Sudah cukup 1.000 real katanya. Sudah cukup. Nah, ini salah. Seandainya ayahnya bilang, kamu kalau sholat dapat 10 real, kalau enggak sholat dikurangi 5 real, ini baru dia sholat terus. Karena ada targhib dan ada tarhib. Ada motivasi dan juga apa? Peringatan. Ya, maka dia akan sholat terus. Nah, kalau enggak sholat dikurangi 5 real. Ya. Maka demikian pula dalam berdakwah harus ada tabsyir wal indhar. Ada beri kabar gembira, kita bicara tentang surga, berbicara tentang fadilah, keutamaan sholat ini, keutamaan ini, keutamaan. Kita juga berbicara tentang masalah keharaman untuk dijauhi. Ya. Dan keharaman yang pertama yang hendak dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang musyrik adalah syirik kepada Allah. Apa kata Allah? Qul ta'alau. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah, sini saya membacakan kepada kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Sini, inilah daftar haram-haram. Jangan cuma tahu yang boleh-boleh, yang daftar haram juga ada. Keharaman pertama yang Nabi sampaikan, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jadi kalau kata para ulama, tauhid adalah awwalul wajib alal mukallaf, perkara yang paling pertama harus diketahui oleh orang yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, harus tahu yang pertama wajib adalah tauhid. Maka saya katakan juga perkara yang pertama yang harus diketahui yang haram adalah apa? Kesyirikan. Seorang harus paling ngerti tentang tauhid dan juga paling harus ngerti tentang masalah kesyirikan. Ya. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah dari ayat pertama, maka pertama larangan yang datang dalam surat Al-Baqarah, kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah dan seterusnya adalah larangan kesyirikan. Pada ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu. Perintah pertama tauhid. Yang pertama cerita Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kemudian seterusnya cerita orang munafik seterusnya sampai kemudian datang perintah pertama tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian telah menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah menciptakan kalian, telah menurunkan hujan, telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah sebutkan nikmat-nikmat, setelah itu Allah sebutkan larangan pertama.
Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau begitu perkaranya, janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan kalian berbuat kesyirikan padahal kalian tahu segala kenikmatan, segala rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan adalah keharaman yang pertama yang harus diingatkan. Lihat di sini, setelah itu Allah menyebutkan dosa-dosa besar. Setelah syirik kata Allah, jangan bunuh anakmu. Bunuh anak dosa besar atau tidak? Dosa besar. Jangan berbuat zina. Jangan bunuh orang, ya. Jangan mengolah harta anak yatim untuk kau makan sendiri, tidak dengan pengolahan yang baik. Jangan kemudian kata Allah, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Ya. Jangan lupa dengan perjanjian kepada Allah. Semuanya dosa-dosa besar yang Allah sebutin. Tapi dosa besar pertama yang Allah sebutkan apa? Jangan berbuat apa? Syirik. Yang menakjubkan dari ayat ini, ibu-ibu yang perhatikan dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah menyebutkan tentang rentetan keharaman-keharaman. Di sela-sela rentetan keharaman Allah selipin satu perintah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya atau tidak? Coba perhatikan ayatnya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu persukan sesuatu dengan dia. Berbuat bakti kepada orang tua itu haram apa harus? Harus. Ini perkara harus Allah selipkan di tengah-tengah berbagai macam keharaman. Artinya, ya, jangan durhaka kepada orang tua. Ya, bahasanya sama, jangan durhaka kepada orang tua, tapi Allah menggunakan lafal perintah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Padahal maksudnya jangan durhaka kepada orang tua. Ya. Karena kalau durhaka mungkin banyak orang tidak lakukan, tapi berbakti orang banyak tidak lakukan. Orang mungkin tidak maki-maki ibunya, tapi pelit sama ibunya, benar? Ya tidak? Kalau maki-maki ibunya mungkin enggak, tapi kalau pelit iya. Maka perintahnya berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya tidak memaki orang tua, tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua. Taib. Ini menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud yang dalam tentang intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada tauhid dan melarang kepada kesyirikan. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebagian riwayat oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim, kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima." Kata beliau, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada stempel cincinnya, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu," kemarilah, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, "atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan bagi kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Di antara sahabat senior adalah Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi, seakan-akan wasiat Nabi ada, padahal tidak ada. Tapi apa maksud kata para ulama? Maksudnya beliau seakan-akan berkata, kalau seandainya Nabi berwasiat, dan namanya wasiat itu adalah pesan terakhir yang sangat penting yang tidak akan dirubah-rubah lagi, maka wasiatnya pasti tentang tauhid. Pasti wasiatnya tentang apa? Tauhid. Falyaqra' qawlahu ta'ala. Maka barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad, maka bacalah firman Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Bacalah firman Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kemarilah aku akan bacakan apa yang Allah haramkan bagi kalian, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Seakan-akan Ibnu Mas'ud berkata, seandainya Nabi berwasiat, maka wasiatnya pasti berkaitan dengan masalah pengharaman apa? Kesyirikan. Dan benar, waktu Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW sebelum sekitar 5 hari sebelum meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia, beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Ya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai tempat ibadah, ya, tempat ibadah mereka, ya. Tempat ibadah mereka. Jadi wasiat Nabi, kalau beliau menulis wasiat pasti melarang terhadap kesyirikan. Taib. Ini menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud yang dalam tentang intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada tauhid dan melarang kepada kesyirikan.